Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat berjumpa pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kesempatan ini kita akan mempelajari menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu pertama menganalisis teks cerita sejarah atau novel sejarah, kedua menjelaskan mana kias yang terdapat dalam teks novel. Beberapa kaedah kebahasaan pada novel sejarah, yakni pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, misalnya menggunakan kata telah, sering, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, temporal, seperti mula-mula, sejak itu, dia begini, setelah itu, dan seterusnya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material seperti duduk bersimpu, berdiri tegak, dan lain. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Seperti ia mengatakan bahwa menurut, mengungkapkan, dan lain sebagainya. Contoh, menurut sang patih, begini dan begitu. Kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan sedang dipikirkan atau dirasakan. Kata kerja mental, seperti menginginkan, merasakan, mendambakan, dan lainnya. Misalnya, raja mendambakan seorang putra mahkota, dan seterusnya. Yang keenam, menggunakan banyak dialog yang ditandai dengan tanda petik. Contoh tanda petik. Kemudian diikuti dengan kata ampun paduka, misalnya, dan seterusnya. 7. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Misalnya di situ ada kata menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan. Jadi ya, kata-kata sifat yang dijadikan sebuah kata bermakna kiasan. Kedelapan, dan dalam cerita teks sejarah, ya, kita sering menemukan kata atau kelompok kata bermakna kias. Ya. Dalam cerita sejarah tersebut, ya, kata-kata itu menjadi bagian, ya, yang tidak bisa terlepaskan untuk keindahan sebuah cerita atau novel sejarah. Sebagaimana kita ketahui, kata dan frasa bermakna kias, yakni kata atau kelompok kata yang mengandung makna lain selain dari yang sebenarnya. Seperti kata mengandung, pada definisi di atas itu bukan arti yang sebenarnya, melainkan arti kiasan. Tujuan menggunakan kata-kata bermakna kias atau frase bermakna kias, yakni untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya, serta memperindah cerita melalui bahasa. Contohnya, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Artinya ada orang-orang di sebelah Gajah Mada membeku. Membeku ini adalah kata bermakna kias. Membeku mana sebenarnya menjadi beku. Sedangkan makna kiasan berarti diam saja. Maka makna kalimat tersebut, ya, jadi orang-orang di sebelah Gajah Mada diam saja.
Kemudian contoh tadi ya, kata mengandung. Ya, misalnya pada kata atau kelompok kata yang mengandung makna lain. Mengandung di sini kalau arti sebenarnya adalah perut yang berisi janin. Tetapi mengandung pada kalimat ini bermakna kias, memiliki. Sehingga kalimat ini ya, bermakna kata atau kelompok kata yang memiliki makna lain. Selain itu, kita juga kadang menemukan peribahasa, ya, bahkan sering ya, terdapat peribahasa dalam teks cerita sejarah. Peribahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia, yakni kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu. Dalam peribahasa termasuk juga yang namanya bidal, ungkapan, dan perumpamaan. Istilah lain atau definisi lain peribahasa yakni ungkapan berupa klausa atau kalimat ringkas padat berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, atau aturan tingkah laku. Perhatikan contohnya. Hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja. Peribahasa gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja itu maksudnya adalah hidup makmur aman tentram. Jadi hidup rakyat Majapahit boleh dikata makmur, aman, dan tentram. Nah, itu maksudnya. Setelah kita memperhatikan materi menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah ya, untuk menguji kemampuan kita terhadap kompetensi menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah, silakan buka buku Bahasa Indonesia kelas 12 ya. Halaman 62-63. Kerjakan tugas di situ, ada contoh tabel analisis unsur kebahasaan dalam novel sejarah. Silakan dibuat ulang tabelnya, kemudian yang kosong diisi. Setelah itu, ya, pada halaman berikutnya 64 ada beberapa kalimat yang memiliki kata-kata ungkapan, ya. Ya, jelaskan mana ungkapan yang terdapat pada kutipan novel sejarah pada latihan tersebut. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Selamat melaksanakan tugas. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.